Semua cowok itu sama saja. Semua laki-laki itu sama. Semua laki-laki itu sama saja. Pada saat seorang laki-laki dekat sama seorang wanita, ketika ada permasalahan dalam hubungan, pasti selalu laki-laki yang disalahkan. Muncullah teori semua laki-laki sama, padahal kata persamaan itu lahir hanya karena sakit hati. Artinya, omongan orang, dalam tanda kutip, orang yang sakit hati selalu berbicara demikian. Laki-laki semua sama. Dalam posisi yang sama juga, dalam posisi yang sama, orang tersebut sebenarnya sedang menggambarkan kekesalannya pada laki-laki yang menyakitinya gitu. Jadi ungkapan semua laki-laki sama, kenapa laki-laki sama? Karena laki-laki sebelumnya juga menyakitinya gitu. Jadi kenapa semua laki-laki dianggap sama? Karena mereka semuanya menyakiti gitu. Ketika laki-laki membuat kamu bahagia atau membuat seorang perempuan bahagia, maka teori laki-laki yang sama itu tidak akan dicap oleh perempuan ke kita gitu. Sama halnya dengan wanita. Secara potensi, keduanya bisa sama di waktu yang berbeda. Artinya, keduanya bisa menyakiti. Saya pun bisa mengatakan perempuan itu semuanya sama, karena semuanya menyakiti saya gitu. Mantan yang sebelumnya menyakiti, mantan yang setelahnya juga menyakiti, mantan yang setelahnya juga menyakiti. Akhirnya muncullah teori bahwasannya semua perempuan juga sama. Hal itu kenapa lebih banyak di laki-laki? Karena memang laki-laki yang selalu bertingkah atau berulah dalam sebuah hubungan. Kita masuk pada modus. Nah gini, modus laki-laki. Laki-laki itu punya banyak modus, apalagi pada saat yang berbau intim ya. Kalau seorang laki-laki masih penasaran dengan tubuhmu, dia belum ngapa-ngapain, dia belum sentuh kamu, dia belum ini kamu, jadi justru kamu harus waspada gitu, karena di balik baiknya dia pasti ada maksud gitu, paham nggak? Jadi berterima kasihlah pada orang yang menyakitimu. Kenapa harus berterima kasih pada orang yang menyakiti? Karena orang yang menyakiti bisa membuat sadar, sedangkan yang membahagiakan membuat diri kita lupa. Artinya pada saat kamu celaka atau terjerumus ke dalam nafsunya seorang lelaki, memang tidak bisa dipungkiri kamu hari itu bahagia gitu. Hari itu kamu bahagia, hari itu kamu sayang sama dia, karena kamu takut kehilangan, akhirnya kamu rela memberikan apa saja, termasuk harga diri kamu. Jadi modusnya itu beragam macam ya, kayak gini. Pada saat kita yang lebih spesifiknya aja, ini bahasnya agak-agak lari ke seks itu. Nah, ada banyak modus lelaki untuk mendapatkan harga diri seorang wanita, apalagi yang masih dalam tanda kutip dia belum pernah sama sekali melakukan hubungan intim. Dia pasti ngajak kamu ke kos. Yang kedua, dia pasti ngajak kamu ke penginapan. Yang ketiga, dia pasti ngajak kamu ke hotel. Tiga itu adalah salah satu tempat yang secara potensial mendukung untuk melakukan hal tersebut. Namun ada lelaki juga yang bisa memanfaatkan keadaan, maksudnya
dia sudah ada janjian sama temannya gitu, misalnya si A pacaran sama si B, kemudian si A dengan B pergi ke rumahnya si C. Nah, si A dengan C ini temanan, si A dengan C sudah ngatur siasat, sudah ngatur strategi untuk menjebak si B agar bisa diperlakukan seperti yang dikatakan tadi. Nah, alasannya logis sih, tidak mau meninggalkan. Ya, bacot, tidak mau meninggalkan apa? Buktinya banyak perempuan yang ditinggalkan setelah diambil perawannya. Buktinya banyak juga perempuan yang ditinggalkan meskipun tidak didapatkan perawan. Artinya semuanya punya potensi untuk ditinggalkan. Perempuan ataupun wanita, semuanya punya potensi untuk meninggalkan. Tapi kenapa selalu laki-laki yang menjadi sorotan dalam suatu permasalahan? Anehnya, kenapa ada yang salah? Seperti yang saya bilang tadi, yang harus saya koreksi dari perempuan itu adalah harapannya. Kenapa harapannya? Karena pada saat kami melakukan umpan tarik bro, kita sementara bincang-bincang, kita sementara gini, kita sementara PDKT, kamunya yang minta kepastian gitu. Kepastian yang kamu inginkan tadilah yang menjadi luka gitu, paham ya? Jadi menurutku, atau bagusnya sih jadi seorang perempuan ya jangan terlalu murahan dalam meminta kepastian gitu. Masa sedikit-sedikit kamu baper terus kamu tanyain hubungan kita sebenarnya apa, hubungan kita sebenarnya apa, mau dibawa kemana hubungan kita? Ya udah temenan aja, karena kalau temenan ya nggak akan mungkin melakukan hal yang seperti demikian. Ingat, salah satu peluang besar untuk melakukan hal yang tidak benar adalah berpacaran.